Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Pada aksi nyata modul 1.4, saya sebagai calon guru penggerak akan mengadakan pengimbasan dengan rekan-rekan sejawat terkait budaya positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa budaya positif sangat penting untuk proses pendidikan kita di sekolah, di mana penerapan budaya positif akan mampu menumbuhkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah kita pelajari bersama, di mana dalam proses pendidikan kita menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pendidikan. Mengingat pentingnya budaya positif tersebut, maka pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya sebagai guru penggerak akan mengadakan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat, terutama yang ada di sekolah saya di SD Negeri 1 Kesiut dan juga rekan-rekan guru lain yang berada di gugus-gugus terdekat dari sekolah. Kegiatan pengimbasan yang saya lakukan melalui kegiatan webinar di Zoom Meeting. Nah, untuk kegiatan Zoom Meeting ini saya telah mengawalinya dengan menyusun materi yang akan disampaikan, kemudian menjalin koordinasi dengan kepala sekolah di tempat saya berada dan juga kepala sekolah lain di gugus terdekat yang saya juga undang untuk mengikuti Zoom Meeting. Dalam kegiatan Zoom Meeting ini dilaksanakan dengan mengundang rekan-rekan guru melalui WA Group. Kita membuat WA agar lebih mudah untuk mengirimkan link platform Zoom Meeting yang digunakan. Besar harapannya melalui kegiatan pengimbasan ini, maka guru-guru akan semakin mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif dan apa isi dari budaya positif tersebut. Dan yang terpenting adalah rekan-rekan guru lain mampu menerapkan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Sehingga moto kita sebagai guru penggerak mampu tergerak, bergerak, dan akhirnya menggerakkan semua guru-guru untuk mau dan mampu menerapkan budaya positif tersebut di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk itu, mari kita saksikan hasil dari kegiatan Zoom Meeting yang saya lakukan dalam rangka pengimbasan pemahaman materi budaya positif. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan Zoom Meeting hari ini. Jadi kegiatan Zoom Meeting kita hari ini bertajuk ngopi ya, ngobrol pintar. Jadi bukan webinar yang kaku atau resmi seperti biasanya ya, kita ngobrol dan sharing atas topik kita hari ini yaitu tentang budaya positif. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, terima kasih Pak Widi sudah hadir. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, mari kita awali kegiatan Zoom Meeting ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk sharing ya, sharing dengan Bapak Ibu terkait materi pada guru penggerak yaitu tentang budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kegiatan kita ada kegiatan pembukaan yang sudah kita lalui, kemudian nanti ada kegiatan pemaparan materi selama kurang lebih 30 menit, kemudian nanti kita sharing tanya jawab jika Bapak Ibu punya hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif, bisa kita sharingkan di sini. Ataupun nanti jika ada usulan atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri terkait budaya positif, bisa kita sharing dalam ngobrol pintar kita di ruang Zoom Meeting kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari ini.
Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan memperkenalkan diri, ya, walaupun kita sudah sama-sama saling mengenal ya. Jadi perkenalkan, nama saya Wayan Suryanegara SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Kesyut. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan Zoom meeting ini dalam rangka apa ya istilahnya ya, memberikan pemaparan terkait dengan budaya positif ya, urun remuk ya, kita saling sharing di sini. Jadi judul Zoom meeting kita hari ini adalah ngopi ya, ngobrol pintar penerapan budaya positif di sekolah dalam meningkatkan karakter siswa. Bapak guru hebat yang ada di Zoom meeting ini, nah semua saya bilang hebat ya, karena Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya dalam waktu yang mungkin sudah harusnya bersiap-siap untuk pulang, sudah harusnya mengerjakan hal lain, tapi semuanya ada di ruang Zoom ini untuk sama-sama sharing terkait budaya positif. Jadi semuanya punya motivasi yang luar biasa untuk meningkatkan diri masing-masing dalam mengembangkan pendidikan di instansinya masing-masing. Kita mulai saja materi kita hari ini. Sebelum membahas tentang apa itu budaya positif, saya sedikit ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita ya. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan yang luar biasa yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang filosofi Ingarso Sungtolodo Ingmadio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Nah, mungkin kita sudah mengenalnya, apa ya, sudah tidak asing lagi dengan tiga kata ini. Ingarso Sungtulodo ini mengingatkan kita bahwa sebagai guru kita harus bisa menjadi teladan. Tulodo ya, teladan di depan siswa. Tidak hanya bisa memberi contoh, tapi kita diharapkan bisa menjadi contoh. Ketika kita mengharapkan perubahan pada siswa, kita juga harus mampu untuk menjadi contoh pada siswa. Ing Madio Mangunkarso, bagaimana kita sebagai guru diharapkan mampu memotivasi, memfasilitasi siswa dalam kegiatan pendidikannya. Sehingga siswa termotivasi untuk lebih maju. Dan kita tidak lupa mendorong mereka dari belakang, memberikan kesempatan bagi siswa mengaplikasikan ilmunya, yaitu Tutwuri Handayani. Kita juga diingatkan dalam mendidik, kita harus menjadi pendidik yang bisa menuntun. Apa itu menuntun? Nah, menuntun siswa artinya kita membimbing siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Diibaratkan kita jadi petani, kalau kita ingin menanam padi, kita tidak bisa mengharapkan yang tumbuh adalah jagung. Kalau ketika kita menanam padi, ya yang tumbuh nanti adalah padi. Tapi bagaimana menumbuhkan padi itu menjadi padi yang berkualitas. Seperti itulah kita mendidik siswa. Kita tidak bisa memaksakan sesuai kehendak yang kita inginkan, tapi kita memaksimalkan potensinya, kodrat alamnya, apa keunikannya, dan sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa hanya dengan apa yang dulu kita alami, apa yang dulu kita ajari, apa yang dulu kita dapatkan. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman siswa. Dan ada satu statement dari Ki Hajar Dewantara yang luar biasa, yaitu konsep menghamba pada siswa ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Apa menghamba pada siswa? Apakah kita harus tunduk pada siswa, membiarkan siswa melakukan sekehendak hati? Tidak. Menghamba pada siswa ini adalah konsep student center ya. Menempatkan siswa sebagai pusat dari pendidikan yang kita lakukan. Memandang setiap individu sebagai suatu yang unik dengan karakternya masing-masing.
bukan teacher center lagi, tapi sudah pada student center. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini seiring sejalan dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, dalam standar nasional pendidikan disampaikan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada siswa. Kemudian, standar nasional pendidikan itu akan diturunkan menjadi visi dari sekolah. Visi dari sekolah itu akan diturunkan menjadi visi kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya sekolah yang punya visi dan misi, kita pun sebagai guru harus punya visi dalam mengajar. Kalau dilihat di layar ini, dalam standar nasional pendidikan disampaikan bahwa pendidikan harus merupakan suatu usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Nah, peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka memiliki keterampilan, kemudian spiritual, pengendalian diri, kecerdasan atau pengetahuan akhlak mulia yang nantinya berguna bagi mereka dan juga di masyarakat. Dari standar nasional pendidikan itu kita di setiap sekolah sudah menurunkannya dalam bentuk visi dan misi sekolah. Nah, visi dan misi sekolah ini kan bersifat menyeluruh ya dalam suatu institusi pendidikan sekolah. Nah, kita ketika mengajar di kelas, kita juga membawa visi kita sendiri. Visi kita itu juga diturunkan dari visi sekolah. Kita punya cita-cita kan sebagai guru, kita ingin membawa murid kita seperti apa. Nah, itulah yang akan kita wujudkan. Ketika kita sudah memiliki visi sebagai guru dan juga visi di sekolah, kita berharap bahwa visi yang kita terapkan ini akan mewujudkan suatu budaya positif. Nah, inilah inti dari pembicaraan kita hari ini. Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak sehingga nantinya memiliki sebuah karakter yang kuat. Karakter yang seperti apa? Yang kita kenal sekarang ada profil pelajar Pancasila. Budaya-budaya positif yang dimaksud di layar ini telah dijabarkan ya. Yang pertama, inti dari budaya positif itu adalah sikap disiplin positif. Kemudian ada teori motivasi. Nanti juga kita membahas tentang hukuman atau reinforcement, reward penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, dan penerapan segitiga restitusi. Inilah yang ada di dalam budaya positif yang nanti kita terapkan di sekolah kita. Mari kita berkenalan dengan budaya-budaya positif itu. Kita mulai dengan mengetahui tentang disiplin positif. Nah, ketika kita bicara tentang disiplin ya, mungkin kita sebagai guru memang sangat ingin bahwa siswa-siswa kita yang ada di sekolah menjadi siswa-siswi yang berdisiplin, pasti ingin siswanya disiplin. Tapi pernahkah kita berpikir disiplin yang kita terapkan pada siswa itu apakah hukuman ataukah memang disiplin dari dalam diri siswa? Apakah ketika kita menegakkan disiplin siswa sudah memahami apa yang kita berikan, atau hanya sekedar takut dengan apa yang kita perintah? Disiplin positif merupakan unsur utama dari budaya positif. Disiplin ini memang identik dengan kata kepatuhan. Disiplin positif yang saya sebutkan di sini adalah mengacu pada bagaimana seorang guru mampu membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin dan dengan motivasi internal. Maksudnya, siswa itu disiplin karena kesadaran dalam dirinya. Oh, saya harus melakukan tata tertib atau keyakinan yang ada karena tahu manfaatnya, karena tahu
ketika dia melakukan pelanggaran terhadap disiplin itu, apa konsekuensi yang akan dia dapatkan. Sadar dari dalam diri, bukan hanya sekedar kita memberikan hukuman, mereka takut dan menjalankan. Itu tidak disiplin positif. Jadi disiplin positif ini diharapkan muncul dengan motivasi internal. Nah, tugas kita sebagai guru, bagaimana memunculkan motivasi internal tersebut. Supaya mereka tidak hanya mau berdisiplin karena motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berarti karena saya mau disiplin supaya tidak dihukum oleh bapak ini. Saya mau disiplin supaya tidak dihukum oleh ibu ini. Itu motivasi eksternal masih. Tugas kita sebagai guru adalah memberikan motivasi internal. Apakah mudah? Ya tidak semudah itu karena perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan secara terus-menerus kepada mereka dan kita sebagai guru menjadi teladan untuk mereka bisa menerapkan disiplin. Berikutnya, ketika kita menerapkan disiplin kepada siswa, kita harus memahami tentang teori kontrol, Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin saat kita menerapkan disiplin kepada anak-anak, kita sering mengalami ilusi kita sebagai guru. Terkadang kita merasa bahwa dengan saya menerapkan disiplin versi saya, maka saya menganggap saya mampu mengontrol murid. Itu ilusi kita, padahal kenyataannya mungkin tidak. Kita juga berilusi bahwa dengan saya menerapkan disiplin versi gaya saya akan memberikan penguatan positif dan efektif serta bermanfaat bagi mereka. Mungkin tidak. Ketika kita memberikan disiplin, penerapan disiplin, hukuman untuk siswa, kita berilusi atau beranggapan bahwa kritik yang kita berikan bagi siswa akan membuat mereka merasa bersalah dan dapat membangun murid. Dan terkadang kita juga berilusi bahwa kita berhak untuk mengatur mereka. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka kita masih dalam tahap stimulus respon namanya Bapak Ibu. Di tahap stimulus respon ini berarti kita menganggap bahwa kebutuhan semua siswa itu sama. Semua butuh keteraturan, semua harus disiplin, bajunya harus begini, mereka harus seperti ini, semua kita samakan. Kemudian kita selalu ingin mencoba mengubah orang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu stimulus respon. Padahal seharusnya kita berada pada teori kontrol. Teori kontrol ini mengajarkan kita bahwa setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Imajinasinya mereka berbeda. Pengertian mereka terhadap sesuatu berbeda. Kita yang harus berusaha memahami pandangan orang tersebut. Nah, bagaimana kita mengubah cara pandangnya, bukan memaksakan mereka untuk selalu sama. Jadi diharapkan dalam budaya positif ini kita bisa mengubah pemahaman kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah di sini yang sangat menarik. Tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Diana Gossen, seseorang melakukan sesuatu, itu pasti ada motivasi. Misalnya kita sendiri ya, saya sendiri melakukan kegiatan Zoom meeting ini pasti ada motivasinya. Bapak Ibu bekerja ada motivasinya. Apa yang kita cari ada motivasi. Menurut Diana Gossen itu mereka menggolongkan motivasi itu menjadi 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman untuk siswa ini ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Pasti kan ya, kita bekerja motivasi mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita ingin dihargai. Kita menghindari ketidaknyamanan, kita ingin mendapatkan imbalan, dan kita menginginkan dihargai atau diberikan penghargaan oleh orang lain. Itu motivasi.
Maka setiap tindakan siswa yang kita lihat di sekolah, pasti mereka punya motivasi. Kita perlu menumbuhkan motivasi tersebut pada siswa. Sehingga motivasinya mengarah kepada motivasi internal, kesadaran dari dalam diri mereka. Nah, dalam membentuk identitas siswa, di sini di layar ya, di sana saya bagi dua menurut teori ya. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kan kita tugasnya sebagai guru itu membentuk identitas siswa, karakter ya Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, ternyata kita sedang membuat identitas gagal pada siswa. Kenapa bisa menjadi identitas gagal? Karena hukuman itu ternyata akan dirasakan lama oleh siswa. Siswa bisa mendendam dan lain-lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ya, mungkin yang dulu pernah mengajari SMP atau di tingkat lebih tinggi yang siswanya labil pada usia remaja. Ketika kita memberikan hukuman yang menurut mereka tidak sesuai dengan dirinya, mungkin saja mereka akan memberikan dendam pada kita. Jadi identitasnya gagal, istilahnya gagal kita membentuk karakter kita hanya memberikan hukuman. Untuk membentuk identitas yang sukses, ternyata ada dua jalur. Bisa kita dengan konsekuensi atau melalui restitusi. Apa itu konsekuensi, restitusi, dan hukuman? Mari kita lihat di layar selanjutnya. Nah, di tabel ini diperlihatkan Bapak Ibu apa perbedaan antara hukuman, restitusi, dan juga konsekuensi. Kalau hukuman tersebut sesuatu yang cenderung menyakitkan bagi anak-anak, tidak nyaman. Siswa ditempatkan sebagai korban, seolah-olah mereka mendapatkan ketidakadilan. Mungkin ya, pernahkah Bapak Ibu datang siswanya ada yang sedang mungkin berselisih paham pada teman, terus kita langsung marah, ngapain kamu begini-begini, kamu ini dasar begini-begini. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kamu ini salah, kamu ini salah. Ketika kita selalu mengatakan itu, berarti kita telah menempatkan siswa pada posisi korban yang bersalah terus-menerus. Sehingga siswa itu akan semakin membenci dengan aturan yang kita buat. Muncullah ilusi, oh dengan saya menghukum siswa, siswa itu disiplin. Padahal itu ilusi kita sendiri. Siswa tidak disiplin, tapi siswa takut. Ketika tidak ada kita, mereka akan melakukan hal yang serupa. Tidak ada kesadaran. Sedangkan dan juga hukuman itu cenderung kita lakukan tiba-tiba. Misal ya, Bapak Ibu menemukan siswa Bapak Ibu tidak membuat PR. Pernahkah Bapak Ibu memberikan hukuman mereka? Kamu tidak buat PR, cuci WC sekarang. Apakah ada korelasi buat PR dan cuci WC? Mungkin tidak ya, itu kita berikan karena emosi kita sesaat pada saat itu. Jadi tiba-tiba, tanpa siswa mengetahui kalau dia bersalah, tiba-tiba pada hukuman yang dia tidak kehendaki. Itulah hukuman sifatnya. Sedangkan konsekuensi ini sudah diketahui siswa. Sudah diketahui siswa, kalau dia melakukan A, dia akan mendapatkan konsekuensi B. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang salah, dia akan tahu konsekuensinya. Sudah ada dalam kesepakatan yang dibuat di sekolah maupun di kelas. Dan harus terjadi. Memang tidak akan nyaman bagi siswa dalam jangka pendek. Nah, tadi kalau hukuman, mereka tidak tahu. Tiba-tiba aja nggak buat PR, disuruh nyuci WC, nggak tahu. Atau tiba-tiba terlambat, disuruh lari keliling lapangan. Nggak ada korelasinya, itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah tahu, kalau dia telat, oh pasti dia akan disuruh nanti pulang lebih belakang misalnya. Kalau dia tidak buat PR sesuai kesepakatan kelas, dia akan mendapatkan PR tambahan misalnya. Itu konsekuensi. Awalnya memang tidak nyaman, tapi hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tidak sampai membekas dalam diri siswa. Misalnya kita menanyakan apa peraturannya kalau siswa terlambat ya, apa peraturan kalau terlambat, apa konsekuensi kalau kamu dapat, itu konsekuensi. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu, ternyata ada istilahnya restitusi. Nah, restitusi ini adalah bagaimana kita sebagai guru
mengembalikan identitas siswa dari yang gagal ke yang sukses, mengembalikan dan menempatkan kembali siswa kepada posisi yang diterima oleh komunitasnya, misalnya teman sekelas. Jadi kita tidak hanya sekedar menunjukkan kamu salahnya ini, hukumannya ini, tidak. Tapi kita di restitusi ini berusaha untuk menyadarkan mereka. Menyadarkan mereka kesalahan yang mereka buat, apa yang harus mereka lakukan dari diri mereka sendiri, bukan dari peraturan atau kesepakatan yang kita buat. Itu restitusi. Menumbuhkan kesadaran dalam dirinya, itu intinya. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi? Nah, itu ada pada bagian terakhir dari slide ini nanti. Nah, ini yang sangat menarik, Bapak Ibu. Penghargaan dan hukuman dalam budaya positif. Saya mungkin Bapak Ibu juga sekalian sangat sering mendengar reinforcement dan juga reward. Ketika siswa melakukan kesalahan, dapatkan reinforcement. Ketika siswa melakukan kebaikan, kita berikan reward, apalagi di kelas ya. Kalau kamu bisa jawab, saya berikan misalnya apa, permen atau apa, itu kan reward ya. Nah, ternyata menurut ahli, menurut penelitian ya, ini menurut ahli ya, yang saya kutip dari Alficon. Penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Bahkan Alficon ini memberikan ungkapan dihukum oleh penghargaan. Wah, luar biasa ya. Ketika saya juga belajar modul di guru penggerak ini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Itu seperti memutar balik pemikiran saya ya. Wah, selama ini berarti saya memberikan reward kepada siswa itu menjadi sebuah hal yang salah. Padahal kita sendiri melihat bahwa ketika diberikan reward siswa itu senang kan. Ayo anak-anak kalau bisa jawab nanti dapat hadiah. Wah, semangat semua menjawab. Nah, ternyata dari hal tersebut membuat siswa itu ketergantungan pada penghargaan yang kita berikan. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan pengalaman? Misalnya ya, ketika siswa nanti berhasil menjawab, akan mendapatkan bintang misalnya. Nanti mereka menumpuk bintangnya, siapa yang paling banyak bintangnya berarti dia yang paling aktif misalnya. Setiap kali ada kegiatan tanya jawab, pertanyaan siswa yang pertama adalah, Pak, dapat bintang nggak? Pak, dapat hadiah nggak? Ketika kita biasa memberikan hadiah pada siswa. Itu sudah menunjukkan bahwa reward yang kita terapkan sudah membuat mereka ketergantungan. Susahnya nanti ketika di kelas tersebut tidak kita yang mengajar, mungkin kita berhalangan hadir digantikan teman, maka anak-anak akan menuntut reward pada guru lain, seperti yang kita terapkan. Sehingga penghargaan itu disebut menjadi hukuman, dihukum oleh penghargaan, seperti itu. Tapi, jika kita memerlukan reward itu, jika kita memang memerlukan reward itu untuk memancing motivasi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi, diusahakan reward itu hanya menjadi pemantik awal. Dan lama-kelamaan kita berusaha kurangi, lagi-lagi kita tumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan, diskusi, tanya jawab, atau apapun kegiatan kelas itu adalah untuk kepentingan mereka. Bukan semata-mata membutuhkan reward. Karena penghargaan itu hanya efektif dalam jangka pendek. Jika terus-menerus mereka akan kehilangan motivasi intrinsik mereka. Terkadang penghargaan juga akan merusak hubungan antar temannya. Ah, dia aja, Yogen pasti bisa nyawab, Yogen penghargaan, pin mau nyawab. Mungkin ada siswa yang berpikir seperti itu. Masih Yogen Kalman hadiah, masih Yogen Kalman bintang. Sehingga siswa yang lain tidak termotivasi, hanya memotivasi beberapa anak saja. Nah, menurut Alficon sendiri, bahwa tindakan belajar yang kita terapkan itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita menyusun metode, strategi pembelajaran, itulah penghargaan sesungguhnya untuk siswa. Dengan kita memberikan apresiasi pada siswa di saat kegiatan pembelajaran, merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita mungkin perlu berpikir,
Bagaimana cara membuat strategi dalam pembelajaran yang bisa mengapresiasi siswa tidak karena iming-iming reward yang ada. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan budaya positif lainnya. Nah, ini juga sangat menarik. Posisi kontrol guru. Nah, ini materi yang sangat menarik untuk kita cermati. Posisi kontrol guru. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mari Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat dimanapun berada. Kita merefleksi diri. Kira-kira saat ini, Bapak Ibu ada pada posisi kontrol yang mana? Di layar ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang bisa diperhatikan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, tindakan yang sering dilakukan kalau guru dalam kontrol sebagai penghukum. Memarahi anak, mengkritik, kini gesing bisa, muntul gesing bisa. Nah, itu ya posisi kontrol penghukum. Cenderung kata-katanya menyakiti ya, nyelekit gitu ya di dalam hatinya. Kalau kamu begini, Bapak akan kasih kamu gini. Kalau kamu, nah itu kata-kata yang sering keluar. Akibat dari posisi kontrol, murid cenderung tidak peduli dengan gurunya dan tugas sekolahnya. Masih opak Almani gitu ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Tiba-tiba datang gebrak meja langsung ya, kalian ini diam semua. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, saat belajar modul ini ya Bapak Ibu ya, tidak menapik ya, saya sendiri dulu ada di posisi ini sebagai penghukum. Mungkin dulu disebut guru killer gitu ya. Ada di posisi ini, tiba-tiba datang gebrak meja langsung, gebrak jalannya langsung. Kalian diam gitu ya. Ketika saya lewat, siswa diam, bukan karena motivasi internalnya ingin disiplin, tapi karena takut melihat gurunya. Muncul motivasi ekstrinsik. Bapaknya lewat, ribut lagi. Ya, itu posisi penghukum. Atau Bapak Ibu ada pada posisi kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu melakukan siswanya ribut di kelas? Terus Bapak Ibu diam saja. Sampai akhirnya mereka diam sendiri. Nah, berarti Bapak Ibu sedang berada dalam posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Cenderung menceramahi siswa. Dengan kata-kata misalnya, Bapak kecewa sama kalian. Coba orang tuamu tahu kalian begini. Rugi Bapak Ibumu mencekolahkan, udah banyak bayar mahal-mahal itu misalnya. Itu semua posisi senang membuat murid itu merasa bersalah. Ya. Sehingga murid akan merasa rendah diri, tidak percaya, cemas, khawatir. Gitu. Lagi-lagi muncul posisi motivasi ekstrinsik di situ. Atau teman-teman guru lebih suka dalam posisi ketiga, posisi teman. Nah, di posisi teman ini kita cenderung menggunakan kata-kata yang akrab pada siswa. Sering membuat permakluman pada siswa. Ya, misalnya siswanya terlambat. Aduh nak, kok terlambat lagi? Aduh demi ibu jangan dong terlambat. Nanti ibu dimarahin oleh kepala sekolah gitu misalnya. Itu posisi teman ya. Nanti siswanya juga akan menanggapi secara santai. Tapi membuat posisi guru cenderung menjadi lemah ya di sana. Jadi cenderung siswa itu menjadi menganggap kita hanya sebagai teman. Nah, posisi yang keempat di sana adalah posisi sebagai pengawas atau pemantau. Nah, dalam posisi yang keempat sebagai pemantau, kita cenderung mencatat, memantau, mencatat. Mereka mengawasi kita, oh mereka melanggar tata tertib, tidak tata tertib apa yang dilanggar, peraturan apa yang ada, kita mencatat. Kita memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang ada, itu sebagai pemantau. Kita memberikan reinforcement atau hukuman, memberikan reward, kita berikan hukuman yang salah, kita berikan penghargaan yang baik. Nah, itu sebagai pemantau. Motivasinya masih ekstrinsik dari luar. Oh, saya harus berbuat baik nanti dapat penghargaan dari ibu guru. Oh, saya harus bisa nanti dapat hadiah. Nah, itu pemantau.
Yang diharapkan kita nantinya bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang manajer ini kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Di mana kita dan guru kita dan siswa itu membuat sebuah kesepakatan. Apa harapan mereka? Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka? Mereka yang mencari tahu sendiri apa salah mereka, apa keyakinan yang telah mereka langgar. Itu sebagai posisi manajer. Ya. Nah, diharapkan dalam budaya positif kita Bapak Ibu sekalian ya minimal lah pada posisi pengawas atau pemantau. Syukur-syukur kita berusaha dalam posisi manajer. Kita boleh meninggalkan posisi penghukum. Mungkin nggak zamannya lagi. Menjadi manajer atau pemantau bukan berarti kita lemah. Menjadi penghukum bukan berarti menjadi guru yang akan disegani. Belum tentu. Kita berusaha minimal pemantau, kalau bisa pengawas. Oke. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di kebutuhan dasar manusia ini kita diperlihatkan 5 kebutuhan dasar dari anak-anak kita ketika belajar. Kebutuhan dasar inilah yang mempengaruhi anak-anak untuk berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar mereka sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itulah bertahan hidup, sandang, pangan, papan, rasa aman. Berarti minimal sebagai guru kita sudah mampu mengkondisikan sandang, ini berpakaian gitu ya, membuat nyaman untuk dilihat. Ya, mungkin kan kita jadi guru datang pakai baju kaos oblong gitu ya, apalagi bolong-bolong isinya. Pangan, ya bagaimana kita mengkondisikan asupan nutrisi, papan, bagaimana suasana kelas bersih apa tidak, nyaman apa tidak. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima. Nah, ternyata kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah mampu menerima, ingin diterima sebagai pribadi yang unik, yang tidak selalu disalahkan gitu. Nanti siswanya bertanya, apa yang harus saya lakukan biar diterima oleh gurunya? Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah, jadi siswa diberikan kebebasan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Jadi misalnya dalam pembuatan tugas, itu sebenarnya akan masuk kepada pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Bagaimana tugas yang diberikan pada siswa kita diskusikan, seperti apa yang diinginkan. Jangan kita paksa, kalian harus buat karangan 10 lembar, kumpul besok. Itu kan memaksa, tidak memberikan kebebasan. Kemudian ada faktor kesenangan, fun. Gitu ya, bagaimana menyusun, membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Membuat siswa merasa senang, aman, dan happy mengikuti pelajaran. Dan yang kelima adalah penguasaan, power. Nah, di sini membuat murid merasa dirinya kompeten. Jadi kita perlu menghargai setiap usaha yang dilakukan murid. Sekecil apapun usahanya ya kita hargai. Jangan kita mendiskreditkan atau mengecilkan usaha mereka. Ah, segitu aja kamu udah senang itu misalnya. Kita harus terus mereka kita motivasi untuk semakin mau menunjukkan kompetensi mereka. Itu kebutuhan dasar manusia dalam menciptakan budaya positif. Berikutnya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, bisa Bapak Ibu membuat suatu keyakinan dengan anak-anak. Nah, kalau kita biasanya menggunakan yang namanya tata tertib. Kalau tata tertib kan sifatnya searah ya, kita buat dan kita sosialisasikan. Kalau keyakinan itu hampir sama dengan tata tertib sebenarnya, tapi dalam proses penyusunannya di sana ada peran serta siswa. Karena dalam menyusun sebuah keyakinan kelas ada urun rembuk dari siswa. Siswa yang menyampaikan apa keyakinan-keyakinan yang mereka yakini untuk membuat kelas itu berjalan aman, nyaman untuk mereka belajar. Sehingga aturan-aturannya cenderung bersifat lebih abstrak dari peraturan.
Pernyataan-pernyataan yang kita pakai juga bersifat universal. Selalu kita menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Dibangun atau dibuat oleh seluruh warga kelas. Tidak hanya kita guru yang membuat keyakinan, tapi siswa juga ikut. Jadi kita urun rembuk di sana. Apa saja pendapat siswa kita tampung, kita susun dalam kalimat-kalimat positif. Kemudian dalam perjalanannya itu bisa kita tinjau kembali, mungkin setiap 1 semester atau mungkin setiap 1 bulan atau interval waktu yang Bapak Ibu inginkan bersama anak-anak. Misalnya, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, misalnya seperti ini. Meyakini untuk selalu berdoa di awal dan di akhir pembelajaran dan selalu beriman dan bertakwa pada Tuhan. Ini keyakinan. Atau meyakini bahwa semua anak bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Atau mungkin ini meyakini untuk selalu saling menghargai atau menghargai orang yang berbicara di depan. Itu merupakan bentuk keyakinan yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak. Nah, ini dia. Segitiga restitusi apa itu? Dalam menciptakan budaya positif. Saat kita menemukan suatu permasalahan, biasanya kan kita cenderung langsung menempatkan siswa sebagai yang bersalah. Atau kita berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita lupa bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid itu pasti ada motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mungkin tidak terpenuhi. Tapi karena kita cenderung menempatkan emosi, sehingga kita menempatkan mereka pada posisi yang bersalah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya coba untuk men-sharing pada Bapak Ibu tentang segitiga restitusi dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada siswa. Di mana proses segitiga restitusi ini kita mengedepankan dialog. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan menstabilkan identitas ini, kita sebagai guru berusaha untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Atau orang yang tidak gagal lagi pada perbuatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau di kelas Bapak Ibu menemukan anak-anak yang ribut bermain, misalnya ketika kita mengajar. Hal yang paling sering kita lakukan adalah kita langsung marahi, mungkin gebrak meja ya. Kalian ini ribut, tanpa kita ketahui kenapa sih mereka ribut. Dalam kondisi seperti itu, hal yang pertama kita lakukan, kita bisa menstabilkan identitas. Dalam proses segitiga restitusi yang pertama ini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu tanyakan kepada siswa Bapak Ibu. Contoh pertanyaan pertama itu atau contoh pernyataan yang bisa Bapak Ibu sampaikan, misalnya ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi setiap manusia memang pernah buat kesalahan. Tapi yang kita cari adalah solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, misalnya itu ya. Jadi bukan kita langsung kamu nih salah, tidak. Atau kita bilang setiap orang pernah buat kesalahan, Bapak pernah kok buat salah. Nah, sekarang kita cari solusinya. Apa sebenarnya solusi dari permasalahan yang tadi terjadi? Seperti itu kata-kata di tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung membuat mereka dalam posisi yang salah dan mengecilkan mereka. Itu intinya stabilkan identitasnya dulu. Setelah identitasnya stabil, kita lanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu dalam validasi tindakan yang salah. Jadi saat tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, biasanya tindakan kita kan dilandasi oleh kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Jika ada anak yang nakal, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukannya. Mungkin mereka ingin mencari perhatian, kasih sayang yang tidak didapatkan. Mungkin mereka ingin mencari kebutuhan akan rasa nyaman dan aman yang tidak mereka dapatkan sehingga melakukan tindakan yang nakal di sekolah. Sehingga sekarang kita validasi tindakan mereka.
Berikan mereka pertanyaan-pertanyaan pembimbing, misalnya, misalnya mereka bermain di kelas ya saat kita mengajar, atau mereka ribut. Wah, untung ya kamu tadi cuma ribut ya, tidak sampai kamu lari-larian di kelas, tidak sampai kamu pukul-pukulan sama teman, itu misal. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu kan? Kemudian boleh ditanyakan juga, kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baik lagi. Sehingga mereka mau mengungkapkan apa sih alasan mereka dalam melakukan tindakan mereka. Dengan kita mengungkapkan misalnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Dengan membuat seperti itu berarti kita sudah membuat mereka memvalidasi bahwa tindakan mereka salah, tapi dengan cara yang tidak menyalahkan. Nah, itu maksudnya ya. Tidak membuat mereka menjadi yang salah, yang buruk banget gitu. Mereka salah, tapi kita menggunakan pendekatan yang membuat mereka tidak menjadi orang yang sangat buruk. Karena kan tujuan kita restitusi ini bukan hanya mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mencari menumbuhkan motivasi intrinsik mereka untuk mereka menyadari bahwa mereka salah dan mereka akan memperbaiki dan mereka yang menemukan solusinya. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan mereka setelah kita ajak ngobrol tadi. Misalnya, apa sih nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas, di keyakinan kelas tadi yang sudah yang saya tayangkan tadi. Mereka akan kita minta untuk mengingat kembali keyakinan-keyakinan kelasnya. Apa ya sih yang sudah kamu langgar? Apa sih yang sudah kamu tidak ikuti dari keyakinan itu? Nah, terus ajak mereka membayangkan. Nah, bayangkan sekarang bagaimana kondisi yang ideal sebenarnya. Dari situasi yang terjadi tadi, yang seharusnya yang bagus seperti apa. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan diakhiri dengan apa solusi sekarang yang kamu tawarkan. Seperti itu. Itu adalah kegiatan restitusi. Jadi bukan lagi kegiatan hukuman yang kita terapkan, tapi kita mencoba mengarah sekarang sebagai guru untuk menerapkan restitusi yang nanti ujungnya adalah menumbuhkan kesadaran diri kepada siswa yang nantinya menciptakan sebuah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan inti dari budaya positif yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi-materi yang saya sampaikan terkait budaya positif. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Bapak Ibu bisa raise hand untuk menanyakan apa yang Bapak Ibu tanyakan. Di sini kurang lebih ada 20 partisipan ya, termasuk saya sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin bertanya langsung, boleh ketik di kolom chat. Silakan. Mumpung suasana lagi hujan ya Bapak Ibu ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga hujan. Kita saling sharing di sini. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung aktifkan mikrofon. Mungkin dari Bu Taman ada yang bertanya, Bu Taman. Sementara belum, Pak. Oh tidak, iya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah memahami mungkin apa itu budaya positif nih? Oh, ini ada dari Bu Chandra.
Iya, silakan, Bu Chandra Sapitri. Silakan. Oh ya. Pertanyaan adalah apakah situasi intern keluarga dapat mempengaruhi identitas gagal yang disebutkan tadi? Ya, sangat bagus pertanyaannya. Identitas gagal tadi, yang dimaksud dengan identitas gagal tadi kan ketika terjadi hukuman yang diberikan pada siswa, sehingga siswa tidak mampu menunjukkan karakter yang sebenarnya. Jika kita lihat dari kondisi keluarga, itu bisa mempengaruhi, terutama dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, sehingga otomatis dia akan melakukan sebuah tindakan yang muncul dari motivasi tadi. Misalnya dia merasa di rumahnya tidak merasa aman dan nyaman, akhirnya dia mencari perhatian di sekolah untuk diperhatikan. Di rumahnya tidak ada perhatian, di sekolahnya mereka mencari perhatian. Tapi dengan cara yang tidak sesuai. Mungkin kalau dia mencari perhatiannya dengan cara prestasi, mungkin dia menganggap dirinya tidak terlalu berprestasi, maka dia membentuk identitas gagalnya dengan melakukan pelanggaran. Nah, di sanalah perlu kita melakukan sebuah tindakan restitusi. Bagaimana kita melakukan tindakan mulai dari tindakan identifikasi masalahnya dia. Terkadang kan kalau masalah keluarga kita tidak mengetahui ya, karena itu masalah intern. Nah, dengan restitusi kita mengidentifikasi permasalahan, kita bisa mengetahui permasalahannya. Kemudian dengan kita memvalidasi tindakannya, kita menyadarkan bahwa apa yang dilakukan salah, dan kita cari solusinya dalam tindakan yang ketiga, yaitu tindakan menanyakan keyakinan tersebut. Jadi apa yang tanyakan Bu Chandra tadi memang benar ya, bahwa permasalahan di rumah, permasalahan di luar sekolah bisa mempengaruhi pembentukan identitas gagal. Karena adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Maka peran kita sebagai guru adalah bagaimana kita mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses kembali dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Demikian, Bu Chandra. Ya, betul sekali. Sangat berpengaruh ya. Dan sangat tergantung kondisi psikologis anak. Karena setiap anak kan mempunyai profil belajar yang berbeda. Memiliki minat dan kesiapan belajar yang berbeda. Dengan demikian mereka akan memiliki cara untuk menghandle permasalahan juga berbeda. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mendidik, mengajar di kelas, tapi kita juga sebagai guru bisa dituntut untuk bagaimana mendampingi siswa untuk bisa mengubah identitasnya menjadi identitas yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Chandra atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan kembali? Boleh ditulis di kolom chat ya, seperti Bu Chandra tadi. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Ada yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan
apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Kita sebagai guru memang tugasnya tidak mudah. Kita tidak bisa hanya ada di posisi nyaman atau zona nyaman, bahkan di posisi duduk hanya duduk di diam saja ya. Kita dituntut banyak hal di sini. Bagaimana kita jadi guru harus mampu menuntun, membimbing murid kita, mendidik murid kita, mengajar, banyak yang kita lakukan. Sehingga kita harus selalu bersemangat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita selalu menumbuhkan motivasi. Tumbuhkanlah motivasi dalam diri kita sendiri, dari dalam diri Bapak Ibu, bahwa kita akan mampu untuk menuntun siswa kita menjadi anak-anak yang memang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menjadi generasi emas untuk bangsa kita. Apakah tugas kita mudah? Sangat tidak mudah. Tapi kalau kita tetap bersemangat, pasti akan bisa. Di tangan kita, generasi-generasi emas bangsa ini akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing dengan menerapkan disiplin positif, mengubah posisi kontrol kita menjadi posisi kontrol yang lebih bagus, menjadi seorang manajer, bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, bagaimana kita mampu menerapkan atau memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama siswa kita dalam pembelajaran, dan mari kita terapkan restitusi dalam menangani permasalahan siswa, sehingga mampu mengubah identitas gagal siswa menjadi identitas yang berhasil. Dan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, marilah kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan setelah ini dari 21 orang yang hadir di Zoom meeting ini akan ada CGP lain dari Tabanan untuk berikutnya. Karena tidak ada lagi yang ditanyakan, maka kegiatan diskusi ngopi ngobrol pintar ini kita akhiri. Lain kali mudah-mudahan bisa bertemu kopi darat ya, ngopi langsung gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermakna, bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama. Saya akhiri kegiatan ini dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang Bapak Ibu, selamat menikmati makan siangnya dari rumahnya masing-masing. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Foto bersama. Oh, foto bersama. Oke. Terima kasih Pak Surya. Sebentar, foto bersama dulu katanya. Ayo Bapak Ibu, boleh on-kan kameranya, kita foto bersama. Sebentar, saya off record dulu ya. Saya stop record dulu.